Bapa kami yang ada di surga, kembali sore hari ini kami mau membaca firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti memahaminya dengan Roh Kudus-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti dan juga dapat merenungkannya dalam hidup kami hari lepas hari, supaya ini menjadi kekuatan kami selalu. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Pembacaan Alkitab sore hari ini terambil dari kitab Maleakhi pasal 3 dan pasal 4. Pasal 3 itu masuk dari pasal 2 kemarin, atau tadi pagi ya. Tadi pagi yang judulnya Maleakhi 2 itu Tuhan datang untuk menghukum, yang masuk dari Maleakhi ke pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi, dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Kemudian Maleakhi pasal 3 ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop baru. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Elohim, yang berbunyi demikian. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Elohim? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, iya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Kemudian Maleakhi pasal 3
ayat yang ke-13 hingga dengan ayat yang ke-18 dengan perikop baru, kemenangan terakhir bagi orang benar, yang berbunyi demikian. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Elohim. Apakah untungnya kita memelihara? Apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Elohim pun, mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Elohim dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kemudian Maleakhi pasal 4. Maleakhi pasal 4 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-6, yaitu kitab perjanjian lama yang paling terakhir dan Maleakhi yang terakhir juga. Maleakhi pasal 4 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-5 dengan perikop hari Tuhan yang berbunyi demikian, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sampai sedemikian pembacaan kita dan berakhir sudah semua kitab perjanjian lama. Saya baca dan renungkan, semoga ini menjadi kekuatan bagi kita semua, bagi saya dan Anda yang membacanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sore ini mengingatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga menjelang kedatangan hari Tuhan. Karena kami tidak tahu kapan akan terjadinya. Tetapi Tuhan sudah mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa, karena kedatangan-Mu akan tiba sesuai dengan kehendak-Mu. Karena setiap apa yang kami dengar, baca, kami renungkan, supaya ini menjadi kekuatan kami menghadapi hari-hari di mana Tuhan datang untuk kami, umat-Mu yang percaya kepada-Mu di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Terima kasih Tuhan sudah memberkati firman-Mu dari perjanjian lama, kitab Kejadian
hingga Maleakhi. Aku sudah mengakhirinya, tapi aku akan terus membaca firman-Mu tanpa henti, karena firman-Mu akan selalu menegur, mengingatkanku akan hidup ini, akan kasih sayang Tuhan dan kebaikan Tuhan padaku. Terima kasih Bapa, aku mengenal-Mu melewati firman-Mu, aku mengenal-Mu secara pribadi, aku juga mengenal-Mu secara langsung, karena Engkau adalah Allah yang mengasihiku, Elohim yang selalu peduli pada hidupku. Karena Engkau telah memanggil dan memilihku, tetaplah aku akan menjadi anak-anak terang-Mu di seluruh muka bumi ini, untuk mendoakan bagi setiap orang, untuk menegur setiap orang, dan untuk berbagi kisah tentang Tuhan kepada semua orang, mengabarkan Injil kebenaran, di mana Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia, dan yang percaya akan diselamatkan. Dan setiap orang yang namanya terdapat di kitab kehidupan-Mu akan mendapat kerajaan kekal dan mahkota kehidupan yang kekal bersama Bapa di dalam kerajaan-Mu yang baru, Yerusalem yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. God bless you all. Besok-besok kita masuk ke kitab perjanjian baru, yaitu kita akan memulai lagi membaca kitab Matius besok. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.